Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT masih mengumpulkan data-data untuk melihat penyebab bus masuk ke jurang. Antara lain dengan melihat kecepatan bus melalui alat GPS yang ada di bus. Belum bisa tahu karena kita lagi sedang mengumpulkan data. Cuman dari sisi geometri jalan ini kalau kita ukur tadi saya turun sekitar 9 menit turun terus sampai di sini. Jadi turunannya cukup panjang dan ada beberapa kondisi turunannya cukup tajam. Nanti kita akan lihat, kita ukur selupnya terus dengan base yang semacam ini apakah secara teknis bisa apa tidak. Di sini ada GPS-nya, jadi saya nggak nebak-nebak, tapi nanti dari GPS-nya kita akan download kecepatannya berapa. Kecelakaan bus Sri Padma Kencana menewaskan sedikitnya 28 orang di Tanjakan Cai, Desa Sukajadi, Sumedang, Jawa Barat. Dan berikut kami hadirkan kronologi kejadian dari animasinya. Bus Sri Padma Kencana ini berisi penuh penumpang, sekitar 63 penumpang dari SMP Islam Terpadu Muawanah yang pada saat itu melakukan ziarah. Bus mengarah dari Malangbong, Garut menuju Sumedang. Pada saat itu pemirsa bus menaiki Tanjakan Cai di Dusun Cilangkap, Desa Sukajadi. Namun ternyata tiba-tiba bus mengalami remblong saat turunan panjang. Bus pun terperosok ke jurang di pinggir jalan dengan keadaan terbalik. 28 orang meninggal dunia hingga Kamis hari ini pada tanggal 11 Maret. Dan sebagian di antara mereka pemirsa telah dimakamkan di kampung halaman mereka. Hingga saat ini tercatat korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus Sri Padma berjumlah 28 orang dan berikut daftar nama korban meninggal dunia. Pulangkan, baik itu ke wilayahnya yang ada di Subang maupun yang berada di Sumedang, Jawa Barat. Sebagian korban luka lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kami ajak Anda untuk mengetahui informasi terbaru dari rumah sakit. Ada rekan kami Lutfi Rafsanjani yang berada di RSUD Sumedang. Lutfi, kami ingin tahu perkembangan terbaru, baik itu data korban luka maupun meninggal dunia. Lutfi. Ya, dapat saya kabarkan saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, di mana pada sekira pukul 3 sore tadi terjadi penambahan korban meninggal dunia dari korban yang awalnya luka-luka dan sempat dirawat di ruang IGD. Meninggal dunia bertambah 1 orang hingga total hingga hari ini yang meninggal dunia sebanyak 29 orang. Sementara itu total yang mengalami luka-luka sebanyak 36 orang, di mana 11 diantaranya telah diperbolehkan pulang lantaran sudah membaik. Hingga saat ini sebanyak 25 korban yang mengalami luka-luka masih dalam perawatan intensif di sejumlah ruangan. Ada di antara lain adalah ruangan IGD tepat di belakang saya ini, dan di lantai 2 ada ruang observasi. Seperti itu sementara. Lutfi, Anda mendapatkan informasi tidak bagaimana proses evakuasi seluruh korban? Apakah semua korban sudah berhasil dievakuasi dan mendapatkan perawatan? Ya, proses evakuasi telah selesai tepatnya pada pagi tadi, di mana sempat menyisakan 1 orang terhimpit badan bus. Nah, sejak tadi malam proses evakuasi terus dilakukan terhadap 1 korban terhimpit tersebut.
korban terhimpit akhirnya berhasil dikeluarkan dari bus yang menghimpit hingga akhirnya langsung dibawa ke RSUD Sumedang. Dengan itu menjadikan seluruh korban yang berada di lokasi kejadian telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Saat ini ke-36 orang yang mengalami luka ini kebanyakan apakah didominasi anak-anak atau orang dewasa, Lutfi? Ya, memang ada sejumlah anak-anak di dalam ruangan tersebut yang masih dalam perawatan, namun tidak sedikit pula para orang tua yang merupakan para guru seperti itu atau para pembimbing depan orang tua yang masih dalam perawatan. Umumnya para korban luka-luka mengalami luka pada bagian kepala, tangan, hingga kaki akibat terhimpit badan bus maupun terbentur oleh badan bus. Sementara seperti itu. Lutfi, dari 36 korban ini Anda bisa sampaikan bagaimana kondisi rata-rata dari mereka? Apakah kategori ke-36 ini kebanyakan luka berat atau bagaimana? Ya, dari ke-36 korban luka-luka ini, 11 diantaranya telah pulang ke Subang lantaran kondisinya sudah membaik. Yang masih dalam perawatan di RSUD Sumedang ini sebanyak 25 orang, di mana ada beberapa korban yang masih dikategorikan dalam keadaan luka berat seperti itu dan diobservasi oleh tim dokter secara intensif hingga petang ini. Lutfi, kalau untuk penanganan dari rumah sakit, pantauan Anda bagaimana? Apakah ada sebagian korban yang juga dialihkan mungkin ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih baik daripada di RSUD atau seperti apa, Lutfi? Hingga saat ini kapasitas RSUD Sumedang masih memadai untuk menampung dan merawat para korban luka yang masih mengalami luka-luka pada sekujur tubuhnya. Para korban tersebut terbagi dalam sejumlah ruangan, di mana ruangan tersebut adalah ruang IGD dan ruang observasi. Hingga saat ini belum ada korban yang dirujuk ke rumah sakit lain ataupun dipindah ke rumah sakit lain. Baik, terima kasih Lutfi Rafsanjani atas laporan Anda langsung dari RSUD Sumedang, Jawa Barat.